Episode 8 dibuka dengan Kenny yang melaporkan pada Sheriff Boyd kalau orang-orang dari rumah koloni untuk sementara ditampung di klinik kota dan sebagian lagi berada di kantin. Sampai rumah koloni yang hancur akibat serangan para monster semalam diperbaiki. Tapi Sheriff Boyd terlihat tidak terlalu menanggapi perkataan Kenny. Dia hanya menjawab dengan bilang kalau dia akan pergi sementara ke arah hutan untuk mencari jalan keluar dari kota itu dan menitipkan sementara para warga kepada Kenny. Tanpa buang waktu, Sheriff Boyd segera mendatangi Sarah yang masih berada di basement gereja dan mengajaknya keluar untuk berbicara. Cerita pun lalu flashback ke saat Sheriff Boyd beserta istrinya Abby dan Alice pertama kali tiba di kota itu. Saat itu, mereka sedang dalam perjalanan untuk liburan keluarga dan perjalanan mereka terpaksa berhenti karena menemukan pohon tumbang yang melintang di tengah jalan. Ya, kita semua sudah tahu kan teman tante itu artinya apa? Artinya mereka sudah terjebak masuk ke dalam kota para monster. Kembali ke masa kini, di mana Sheriff Boyd membawa Sarah masuk ke dalam hutan sambil menceritakan kejadian semalam yang menewaskan Pastor Cathy. Dan juga bahwa dia sudah tahu tentang suara-suara yang Sarah dengar selama ini. Sebenarnya, dia sangat kesal pada Sarah karena telah tega menuruti suara-suara itu yang mengakibatkan tewasnya ayah Kenny dan juga beberapa warga kota lainnya. Tapi, karena Pastor Cathy meyakinkannya bahwa Sarah kemungkinan dapat membantu mereka semua keluar dari kota itu, dia pun terpaksa menahan rasa kesalnya. Sheriff Boyd juga merasa aneh. Kenapa para monster di kota itu yang dulunya selalu menjerit-jerit bila muncul, sekarang berubah jadi berbisik sejak batu simbol ditemukan? Apakah ada yang mendasari perubahan para monster itu? Pada saat yang sama, Julie yang berhasil bertemu kembali dengan keluarganya menceritakan semua kejadian semalam di rumah koloni dan bahwa Victor lah yang telah membantunya agar selamat. Victor memaksanya masuk ke dalam sebuah lubang pohon. Dan begitu masuk, tahu-tahu dia sudah berada di lorong bawah tanah yang membawanya keluar. Mendengar itu, Ethan langsung nyeletuk bilang kalau pohon yang Julie masuki itu adalah pohon jauh. Pohon yang bisa membawa orang pergi kemana saja. Yuk kita flashback lagi ke saat Sheriff Boyd baru saja tiba di kota itu. Hari sudah menjelang malam dan suasana kota sangat sepi. Bahkan terasa sedikit menakutkan karena ada tulisan "Tolong kami" yang dicat menyolok di depan sebuah rumah. Mendadak, seseorang yang tak lain adalah Pastor Cathy meloncat di depan mobil untuk memberhentikan mereka. Dengan wajah panik, Pastor Cathy mengajak mereka untuk ikut bersamanya. Dia tak punya banyak waktu untuk menjelaskan, tapi mereka harus percaya padanya. Sheriff Boyd awalnya tak mau mendengar, tapi tiba-tiba terdengar suara jeritan mengerikan dari segala penjuru, membuat mereka mau tak mau mengikuti Pastor Cathy. Bersembunyi dalam kegelapan bersama dengan Donna dan beberapa warga lainnya. Donna yang melihat pistol yang dibawa oleh Sheriff Boyd berkata bahwa satu-satunya hal yang akan menyakiti mereka adalah para monster di luar sana. Dan Pastor Cathy berjanji akan menjelaskan semuanya pada mereka saat pagi tiba. Sheriff Boyd beserta keluarganya pun mau tak mau terpaksa menurut karena suara-suara teriakan mengerikan di atas tempat persembunyian mereka terus-menerus terdengar. Kembali ke masa kini, di mana Jim bersama Jet mendatangi Donna yang sedang merapikan rumah koloni untuk meminta izin membangun menara di atas atap rumah koloni. Menara itu nantinya akan digunakan untuk melanjutkan proyek mereka membroadcast sinyal radio untuk mencari pertolongan, karena rumah koloni adalah titik yang paling tinggi di seantero kota itu. Donna yang mendengar itu tentu saja setuju. Ya, semua cara yang katanya bisa membantu mereka pergi dari kota itu tentunya layak dicoba kan teman tante? Sementara itu, Sheriff Boyd yang bersama Sarah akhirnya sampai di sebuah gubuk kecil di tengah hutan dan berkata agar Sarah menunggunya di situ. Dia akan kembali sebentar ke kota untuk mengambil beberapa peralatan dan akan kembali sebelum hari gelap. Awalnya, Sheriff Boyd akan memborgol Sarah supaya tidak kabur. Tapi Sarah bilang itu nggak perlu, karena dia nggak akan kemana-mana. Dia ingin membantu Sheriff Boyd. Cerita pun lalu flashback lagi ke Sheriff Boyd yang ketika pagi tiba akhirnya keluar dari tempat persembunyian mereka dan kaget melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di seantero kota. Bukan hanya Sheriff Boyd, Abby juga terlihat sangat kaget.
Sementara Donna yang melihat itu hanya berkata selamat datang di mimpi terburukmu. Pastor Katy dan Donna lalu membawa mereka ke kantin untuk menjelaskan semuanya tentang para monster yang keluar di malam hari memangsa para warga, juga bahwa tak ada yang dapat mereka lakukan selama ini selain bersembunyi di tempat-tempat persembunyian yang sudah mereka siapkan setiap malam, meskipun selalu saja ada yang ketahuan oleh para monster. Sheriff Boyd yang memang adalah pensiunan militer tentu saja tak mau pasrah begitu saja. Dia bilang kalau mereka harus membuat sebuah sistem untuk bisa bertahan hidup. Mereka harus mulai mengumpulkan sumber daya dan mengatur ritme persembunyian agar tidak diketahui oleh para monster. Jangan ada yang bersembunyi di tempat yang sama 2 kali. Mendengar itu, Pastor Katy dan Donna pun setuju. Tanpa buang waktu, mereka segera mengumpulkan para warga dan mengatur sistem kerja. Donna akan bertanggung jawab terhadap penyimpanan makanan mereka, dan Abby akan mengatur tempat persembunyian. Sementara Sheriff Boyd mencoba untuk mulai menelusuri pinggiran hutan untuk menemukan apa saja yang bisa bermanfaat untuk mereka. Beberapa hari pun berlalu, dan coba tebak teman tante, apa yang ditemukan Sheriff Boyd? Dia nemuin kambing loh, dan bukan hanya kambing, dia juga nemuin beberapa ayam di pinggiran hutan. Dengan bersemangat, dia bilang pada Pastor Katy agar menyuruh beberapa orang ngebangun kandang di luar gudang untuk ayam-ayam itu. Tak lama, Alice datang dan bilang kalau ada sesuatu yang aneh pada ibunya. Dia minta ayahnya untuk sementara berhenti bolak-balik hutan dan fokus dulu ke ibunya. Tapi, Sheriff Boyd meyakinkan Alice kalau ibunya baik-baik saja. Abby kan juga mantan marinir, dia bahkan lebih tangguh dari dirinya. Jadi pasti Abby baik-baik saja. Dia lalu menyuruh Alice untuk pulang dulu membantu ibunya mengamankan para warga karena 4 jam lagi malam akan tiba. Sementara dia akan kembali ke hutan sebentar dan berjanji nanti malam setelah kembali dia akan berbicara lagi dengan Alice. Tapi kadang rencana tidak sesuai dengan kenyataan kan teman tante? Sheriff Boyd yang kembali masuk ke hutan bertemu seekor anjing dan mengikutinya masuk lebih jauh ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba tak terasa Sheriff Boyd sudah tersasar. Dia tak tahu lagi di mana tepatnya dia berada saat ini. Kepanikan pun melanda Sheriff Boyd, apalagi sebentar lagi malam akan tiba. Akhirnya ketika malam tiba dan suara-suara jeritan para monster mulai terdengar, Sheriff Boyd pun mengeluarkan pistolnya sambil mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi hal itu tidak mudah teman tante. Di mana dia harus bersembunyi? Mendadak, Sheriff Boyd terjengkang masuk ke sebuah gua. Sementara di hadapannya, para monster terlihat mendekatinya. Sheriff Boyd otomatis bertambah panik. Tapi kok para monster itu hanya memandanginya ya? Kok mereka nggak bergerak masuk ke dalam gua itu? Dan tak lama, para monster itu bergerak menjauh. Sheriff Boyd pun memandangi sekeliling dan lalu melihat banyak batu-batu bersimbol yang tertempel di dinding gua itu. Seketika dia berpikir, wah jangan-jangan gara-gara batu-batu simbol ini para monster itu nggak berani masuk. Nah, inilah awal mula ditemukannya batu simbol itu oleh Sheriff Boyd teman tante. Pagi harinya, tanpa buang waktu, Sheriff Boyd segera membawa batu-batu simbol itu dan kembali ke kota. Tapi, begitu mendekati kota, dia mendadak mendengar suara tembakan. Dengan cepat, Sheriff Boyd berlari menuju kota, yang saat itu tampak sangat kacau, karena Abby menembaki satu persatu warga kota dengan pistolnya. Entah apa yang ada di benak Abby saat itu. Dia hanya berkata kalau semua ini hanyalah mimpi buruk, dan jika ingin ini semua berakhir, maka dia harus membangunkan semua orang. Ini semua hanya mimpi, dan jika mati dalam mimpi, maka mereka semua akan kembali ke kenyataan. Sheriff Boyd yang melihat itu terus mencoba untuk menghentikan Abby, tapi Abby sudah tidak dapat diyakinkan lagi. Apalagi saat itu, Abby terlihat akan menembak Alice putra mereka. Dengan terpaksa, Sheriff Boyd pun melepas tembakan ke arah Abby yang langsung menewaskannya. Kembali dulu yuk sebentar ke masa kini, di mana Sheriff Boyd memberitahu pada Alice yang terluka akibat serangan para monster semalam bahwa dia akan pergi sementara waktu menelusur ke dalam hutan untuk mencari jalan keluar. Dan mungkin saja dia tak akan kembali, tewas di tangan para monster. Tapi yang ingin dia katakan adalah bahwa dia sangat menyayangi Alice dan selamanya akan bangga padanya.
Alice yang merasa kematian ibunya dulu adalah salah ayahnya, karena waktu dia meminta agar ayahnya menemani ibunya tidak diindahkan sehingga ibunya jadi lost control, terlihat acuh tak acuh. Tapi ya, namanya juga ayah dan anak ya teman tante. Waktu Sheriff Boyd pergi, Alice ternyata mengejarnya dan akhirnya bicara dari hati ke hati bahwa dia tahu kematian ibunya bukan salah ayahnya dan meminta maaf kalau selama ini dia sudah terus menyalahkan ayahnya. Mendadak, Sarah keluar dari gubuk di belakang Sheriff Boyd, membuat Alice yang melihatnya jadi kaget dan bertanya kenapa Sarah bisa ada di situ setelah apa yang dia perbuat. Sheriff Boyd mencoba menenangkan Alice dengan bilang dia butuh Sarah untuk membantunya menemukan jalan keluar dari kota. Dia akan menjelaskan semuanya nanti, tapi untuk sekarang dia meminta Alice agar percaya padanya. Mendengar itu, Alice pun menurut dan beranjak kembali menuju ke kota. Sementara Kenny bersama Donna saat itu sedang menjelaskan pada warga tentang kepergian sementara Sheriff Boyd untuk mencari jalan keluar bagi mereka dan meminta agar mereka semua tetap bersatu padu saling menjaga keamanan kota. Sekarang tak ada lagi rumah kota dan rumah koloni. Mereka adalah satu komunitas yang harus saling menjaga demi keselamatan mereka bersama. Di momen itu, Donna juga menjelaskan terkait proyek Jim dan Jet yang kemungkinan dapat membantu mereka mencari sinyal untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Untuk itu, mereka harus bekerja sama mengumpulkan baterai, juga apapun yang bisa dijadikan sumber daya. Pada saat yang sama, Sheriff Boyd juga Sarah yang akhirnya sampai ke gua tempat di mana Sheriff Boyd pertama kali menemukan batu bersimbol dan memutuskan untuk bermalam di situ karena hari sudah menjelang malam. Sementara itu Tabitha yang masih fokus di proyek penggalian basement rumahnya dan akan kembali ke lantai atas merasa ada sesuatu yang aneh. Kok tiba-tiba anak tangganya jadi kayak lebih banyak ya? Kok dia gak nyampe-nyampe ke lantai atas? Perasaannya langsung gak enak. Dan mendadak dia melihat Jim yang tergantung terbalik di ujung tangga. Untungnya itu semua hanya mimpi teman tante. Kembali ke Sheriff Boyd yang setelah pagi tiba, melanjutkan perjalanan bersama Sarah. Hingga akhirnya tiba di sebuah pohon di mana banyak tergantung botol-botol kaca di cabangnya. Hal ini tentu saja aneh, mengingat belum pernah ada yang masuk sejauh ini ke dalam hutan. Sheriff Boyd lalu mencoba untuk menurunkan salah satu botol itu, karena kelihatannya ada sesuatu di dalamnya. Tapi mendadak Sarah mengalami sakit kepala hebat lagi. Sepertinya dia mendengar suara-suara itu lagi. Dan belum sempat Sheriff Boyd bertanya lebih jauh, Sarah sudah keburu kejang dan pingsan. Akhirnya, Sheriff Boyd pun terpaksa mendirikan kemah di tempat itu karena hari sudah menjelang malam, sambil tak lupa menggantungkan batu bersimbol di dalamnya. Tak lama, Sarah tersadar dan sedikit kaget mengetahui hari sudah malam. Tapi, Sheriff Boyd menunjuk batu simbol sambil berkata, "Jangan khawatir, mereka aman." Dia pun lalu menunjukkan botol kaca yang berhasil diturunkannya yang ternyata berisi secari kertas bertuliskan 1864. Entah apa artinya. Melihat itu, Sarah langsung berkata kalau sebaiknya mereka kembali ke kota. Karena suara-suara yang tadi dia dengar bilang kalau mereka seharusnya tidak masuk ke hutan. Karena ada sesuatu di sini yang lebih jahat daripada para monster. Dan suara yang dia dengar menyuruhnya bilang pada Mr. Fish and Loaves bahwa dia salah. Mendengar itu, Sheriff Boyd jadi kaget karena Mr. Fish and Loaves adalah panggilan sayang dari Abby untuknya. Kok bisa ya? Mendadak mereka mendengar sesuatu dan tenda mereka terguncang dengan keras. Seakan-akan ada sesuatu yang menariknya, sampai-sampai batu simbol yang mereka gantung terlepas. Untung saja Sheriff Boyd menemukan dan menggantungnya kembali. Tapi belum sempat mereka bernafas lega, suara trompet keras mendadak terdengar, diikuti dengan pancaran lampu yang sangat terang. Keesokan paginya, saat mereka keluar dari tenda, di sekeliling tenda dan pohon di sekitar sudah dipenuhi oleh serat-serat putih layaknya jaring laba-laba. Bukan hanya itu saja, beberapa bagian tenda juga ada yang robek. Hal ini tentu saja membingungkan mereka. Hewan apa yang bisa melakukan hal itu? Tanpa buang waktu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan, menuju ke arah cahaya lampu semalam berasal.
Meskipun Sarah setengah mati mencoba meyakinkan Sheriff Boyd agar kembali saja ke kota. Tapi Sheriff Boyd bilang mereka sudah terlanjur masuk jauh ke dalam hutan. Dia juga sudah nggak tahu arah kembali menuju ke kota. Yang dia tahu ada sesuatu di arah lampu semalam yang mungkin saja dapat membantu mereka. Mendadak, Sheriff Boyd mendengar suara minta tolong dan bergegas menuju ke sana. Sampai akhirnya tiba di sebuah pohon besar di mana terlihat Abby yang terikat dalam jaring laba-laba. Sheriff Boyd tentu saja kaget melihat itu. Dan ketika dia mendekat, Abby terlihat seperti akan menerkamnya. Untung saja Sarah dengan cepat menarik Sheriff Boyd menjauh. Sayangnya, laba-laba kecil ikut bermunculan keluar dan berkerumun di seluruh tubuh Sheriff Boyd, membuat Sheriff Boyd kewalahan untuk mengusir semua laba-laba kecil itu. Beberapa laba-laba bahkan berhasil menggigit Sheriff Boyd, sampai-sampai Sarah harus membantu mencabut laba-laba itu. Setelahnya, Sarah pun bertanya apa yang tadi dilihat oleh Sheriff Boyd di ujung pohon, yang dijawab oleh Sheriff Boyd bahwa dia tidak melihat apa-apa. Tanpa buang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan naik ke bukit bebatuan yang sedikit curam. Sarah yang melihat kondisi Sheriff Boyd tidak baik-baik saja akibat gigitan laba-laba tadi, menyarankan agar pelan-pelan saja. Apalagi tak lama Sheriff Boyd terlihat sedikit linglung dan meracau, mungkin akibat toksin laba-laba yang mulai meracuninya. Untungnya, Sarah dengan sabar berusaha menyadarkannya, membuat Sheriff Boyd perlahan bisa fokus kembali. Pada saat yang sama, di kota, Jet bersama para warga sedang bersiap untuk menarik menara sinyal yang akan diletakkan di atap rumah koloni. Sementara Jim bersiap di bawah dengan radionya untuk memulai frekuensi pancaran. Dan berhasil teman tante, begitu daya baterai dinyalakan, pemancar radio mereka mendapatkan sinyal. Tapi sayang, mendadak mereka melihat awan badai bergerak menghampiri kota. Sementara itu di hutan, hujan deras sudah mengguyur Sheriff Boyd juga Sarah yang masih terus mendaki bukit bebatuan. Sampai akhirnya mereka melihat sebuah menara tinggi dengan lampu mercusuar besar. Kembali ke kota, di mana Jim yang tahu hujan badai akan segera datang, mencoba untuk memulai pencarian frekuensi radio. Sayangnya, tidak ada yang merespon panggilannya. Hingga akhirnya, karena badai semakin mendekat, Donna pun memperingatkan mereka semua untuk masuk ke dalam dan melanjutkan usaha mereka esok pagi saat badai mereda. Tapi, karena Jim sudah kadung penasaran, dia pun terus melanjutkan panggilan radionya dibantu oleh Donna. Sampai akhirnya mereka mendengar sesuatu. Ada yang menjawab panggilan radio mereka. Anehnya, suara di ujung sana bertanya hal yang aneh. Dia bertanya, apakah ini Jim? Dan lanjut berkata, seharusnya istri Jim, Tabitha, tidak menggali lantai basement rumahnya. Mendengar itu, Jim segera berlari menuju rumahnya untuk menyusul Tabitha yang saat ini memang sedang menggali. Dalam sekejap, dasar galian Tabitha merekah dan Tabitha pun jatuh terperosok ke dalam. Di tengah kebingungannya, mendadak Victor muncul di belakangnya dengan sebuah senter sambil berkata kalau dia sengaja menunggu Tabitha di situ karena anak laki-laki berbaju putih menyuruhnya menunggu. Akhir episode 10 season 1 serial From ini pun diakhiri dengan Victor yang mengajak Tabitha untuk segera pergi karena tempat itu adalah tempat di mana para monster itu tidur. Sementara Jim yang baru tiba di rumah hanya bisa terkaget-kaget saat menemukan lantai basement rumahnya yang sudah ambruk dengan Tabitha yang kemungkinan terkubur di bawahnya. Saat bersamaan, Sarah yang kesulitan membawa Sheriff Boyd yang terluka mendadak melihat anak lelaki berbaju putih yang menyuruhnya masuk ke dalam lubang di pohon. Sarah pun dengan cepat membujuk Sheriff Boyd untuk masuk lebih dulu, sementara dia akan menyusul di belakangnya. Dan tak lama, Sheriff Boyd tiba di sebuah sumur gelap juga sempit yang membuatnya hanya bisa berteriak minta tolong. Bukan hanya itu saja teman tante, di akhir film tampaklah sebuah bus hibah besar yang baru saja tiba di kota itu. Wah, makin menegangkan ya teman tante. Bagaimana nih kelanjutan kisahnya? Ditunggu ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton sampai akhir. Demikianlah akhir episode 10 season 1 serial From ini. Semoga kalian suka ya alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.